Namun yang sangat menyedihkan bagi saya itu guru-guru lokal yang jarang di sekolah untuk mengajar karena kebanyakan mereka ada di kota. Di sini memang kalau guru dari Tangan Pengharapan tidak ada, anak-anak murid itu disuruh hanya kebersihan saja, bersihkan sekolah, habis itu pulang. Ironis, mungkin masih menjadi kata yang menggambarkan pendidikan di Indonesia saat ini. Padahal pendidikan itu sendiri adalah hal yang penting dalam suatu negara. Kemajuan bangsa salah satunya juga ditentukan oleh pendidikan yang ada di bangsa tersebut. Sehingga pendidikan merupakan hal yang harus diperhatikan dengan seksama oleh kita semua. Namun harus diingat juga bahwa pendidikan itu tidak lepas dari peranan guru atau pengajar. Seorang anak dapat berhasil itu juga merupakan salah satu hasil didikan dan pengajaran seorang guru. Namun bagaimana dengan anak didik dan guru pengajar yang berada di pedalaman? Anak-anak harus berjuang untuk mendapatkan ilmu dan guru pun harus berjuang untuk memberikan ilmunya. Dengan kondisi jalan yang harus mereka lalui, bukanlah jalan yang mudah, melainkan berbahaya dan beresiko dilalui guru dan anak didiknya. Di pedalaman-pedalaman Papua misalnya, anak-anak harus merasakan susahnya mendapatkan pendidikan. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karenanya, pendidikan perlu ditangani dengan serius dan terus berbenah. Sebab pendidikan mampu mengasah individu menjadi dewasa dan mampu menyelesaikan masalah baik dalam kehidupan diri sendiri dan lingkungannya. Maka dengan demikian, penerapan pendidikan selayaknya harus terus ditingkatkan, khususnya di Papua. Rasanya Kak Ira? Ya, Gimana rasanya? nah ini sudah menjadi keseharian setiap kali awal bulan dan akhir bulan pasti sudah mengalami ini kalau mengajar di sini, jadi biasa saja. Pengabdian para guru dan semangat belajar tinggi para murid menjadi sebuah perpaduan yang serasi dalam dunia pendidikan di pelosok pesisir di pedalaman Papua. Semangat pengabdian tersebut seolah tanpa melihat keterbatasan sarana belajar yang jauh dari sempurna. Bahkan jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah serupa di wilayah-wilayah perkotaan, kondisi sekolah di pedalaman masih belum sama seperti di kota. Prasarana dan sarana yang kurang memadai, akses yang jauh, harus melewati lautan dengan perahu kecil, belum lagi internet yang masih sulit. Kondisi ini merupakan pemandangan biasa di pedalaman Papua. Namun para guru-guru pedalaman masih mau mengabdi tanpa kenal lelah. Seperti guru pedalaman Tangan Pengharapan yang satu ini, Winda Hasnawi Simbolon. Salah satu guru pedalaman di salah satu senter Tangan Pengharapan, yaitu di Feeding and Learning Center Yeretuar, Distrik Teluk Umar, Kabupaten Nabire, Papua. Pertama kali datang ke FLC ini, dia tidak menyangka para warga dan anak-anak di sini telah menanti lama kedatangan guru pedalaman untuk mengajar di sekolah mereka yang selama ini seperti timbul tenggelam. Terkadang ada guru yang datang mengajar, terkadang juga tidak ada. Anak-anak pun juga terkadang datang ke sekolah, terkadang juga tidak masuk sekolah. Oleh karenanya kedatangan guru pedalaman ke kampung ini disambut dengan antusias oleh warga kampung Yeretuar. Kampung ini memang termasuk lebih maju secara ekonomi dibanding kampung-kampung sekitarnya, karena merupakan wilayah kantor distrik. Namun jika melihat di bidang pendidikan,
hanya kurang dari 10% anak-anak SD yang bisa baca tulis di kampung ini. Perkembangan akademis anak-anak SD di kampung ini cukup tertinggal dibandingkan dengan kampung-kampung lain yang berada di satu distrik yang sebelumnya telah dikirim guru-guru tangan pengharapan. Bahkan anak-anak SMP pun masih ada juga yang belum lancar membaca. Keadaan inilah yang membuat dia miris dan prihatin melihat anak-anak di sini, yang nantinya akan membangun kampung ini menjadi lebih baik. Padahal kampung ini punya potensi untuk berkembang pesat di masa depan. Namun semua bergantung pada generasi muda yang akan datang. Menurut Winda, ilmu akan lebih banyak didapatkan ketika anak-anak membaca. Namun kalau mereka tidak bisa membaca, bagaimana mereka dapat ilmu untuk mengembangkan kampung mereka? Di kampung ini, tantangan bahasa dan budaya menjadi hal utama yang dia hadapi sampai sekarang. Semua orang di kampung ini bisa berbahasa Indonesia, namun dicampur dengan dialek lokal, sehingga ketika dia berbincang dengan anak-anak, dia sering gagal paham. Namun hal ini yang mendorong kebanyakan guru-guru pedalaman untuk terus berbicara dengan bahasa lokal, agar mereka semakin paham dan mengerti. Perkenalkan, nama saya Winda Asnawi Simbulun. Saya bergabung di Yayasan Tangan Pengharapan kurang lebih 3 bulan dan saya ditempatkan di Center Yeretuar, Nabire, Papua. Kesan pertama saya itu sangat bahagia dan sangat bersyukur juga karena anak-anak di sini juga dan masyarakat menyambut saya dengan gembira dan sangat senang. Respon masyarakat di sini baik untuk kami dan mereka sangat menerima kami di sini. Di sini tuh keadaan sekolahnya, kalau kondisi sekolah baik, namun yang sangat menyedihkan bagi saya itu guru-guru lokal yang jarang di sekolah untuk mengajar karena kebanyakan mereka ada di kota. Di sini memang kalau guru dari Tangan Pengharapan tidak ada, anak-anak murid itu disuruh hanya kebersihan saja, bersihkan sekolah, habis itu pulang. Kalau kondisi anak-anak di sini itu sebenarnya mereka punya kemauan, pintar-pintar, cuman karena memang keadaan keluarga mungkin yang mengharuskan mereka harus mencari ke pantai, jadi niat mereka karena dihambat oleh kewajiban mereka mencari ke pantai yang menjadi halangan mereka untuk ke sekolah. Semenjak guru Yayasan Tangan Pengharapan ada di sini, banyak perubahan yang terjadi dalam anak mereka, yaitu anak-anak mereka sudah lebih mengenal huruf, sudah ada yang tahu membaca. Hal yang membuat saya bahagia itu bersama anak-anak, karena kebahagiaan anak-anak itu, kegembiraan anak-anak itu membuat saya juga bahagia. Anak-anak itu senang, pintar, itu yang membuat saya bangga dan bahagia. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya mereka bisa sukses, mengerti, dapat menerima apa yang guru-guru Tangan Pengharapan sampaikan, dan juga mereka sukses nantinya dan bisa membangun Yeretuar ini juga bisa mengajari adik-adik mereka juga nantinya di sini. Untuk urusan di luar sekolah, sejatinya dia banyak belajar dari mereka. Karena memang seorang guru tidak hanya mengajar, tapi juga harus banyak belajar. Mereka menjadi penduduk baru di kampung ini, dan masih belum punya kebun maupun keahlian untuk memancing seperti yang orang-orang di sini lakukan pada umumnya. Guru-guru yang ada di pedalaman seringkali dibuat kagum ketika melihat anak-anak kelas 2 dan kelas 3 SD yang sanggup mengangkat puluhan kilo kayu dan berjalan jauh dari hutan yang penuh lumpur. Anak-anak di sini memang kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan yang memang serba terbatas. Salah satunya ialah Delistra Naben, atau biasa disapa Delis. Anak ini lahir pada tanggal 10 Juli tahun 2010. Ayahnya bernama Musa Saben dan ibunya Hagar Sauma. Anak ketujuh dari 9 bersaudara ini kini duduk di bangku kelas 5 SD Impres Yeretuar. Sebelum Tangan Pengharapan masuk ke kampung ini untuk memberikan bimbingan belajar, Delis sama sekali belum bisa membaca dan berhitung, bahkan menulis. Hal ini akibat kurangnya mendapatkan pendidikan yang sebagaimana mestinya sejak usia dini. Delis adalah anak yang rajin. Sehari-hari setelah kegiatan belajar mengajar selesai, dia menyempatkan diri untuk membantu orang tuanya. Misalnya seperti memasak,
mencuci piring, bahkan mencari kayu bakar di hutan. Kini Delis sudah bisa membaca, berhitung, dan menulis. Setiap hari dia terus belajar sehingga dia semakin bisa menulis beberapa huruf dan angka dengan ukuran yang besar-besar. Delis kelak ingin menjadi anak yang bisa membanggakan bapa dan mamanya. Dia ingin menjadi perawat agar bisa membantu masyarakat luas, dan khususnya dia ingin bisa merawat kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, seperti mereka merawatnya sekarang. Nama lengkap Hagar Sauma. Kalau orang dua sudah sampai, kadang sekolah sudah baik-baik. Deli memang dulu itu buta huruf. Tapi kalau orang dua sudah sampai, dia sudah tahu huruf, dia sudah tahu membaca. Berarti sebelum datang guru dari Yayasan Tangan Pengharapan, Deli sama sekali tidak tahu huruf dan tidak tahu membaca. Iya, Tapi setelah datang guru Tangan Pengharapan, sudah tahu huruf, langsung tahu baca juga. Saya mau itu menjadi suster. Deli mau jadi suster. Iya, pasti ke depan pasti maju juga. Maunya maju ya, Iya, supaya anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. iya. Ada harapan dan keyakinan besar yang Tuhan taruh dalam hati guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan. Bahwa anak-anak di sini akan lancar menulis serta bisa membaca. Dan itulah yang membuat guru-guru pedalaman semakin semangat untuk mengajar mereka. Bagi guru-guru pedalaman, perjalanan mereka dalam hal mengajar di pedalaman baru dimulai. Dan proses mengajar akan terus berlanjut hingga akhir perjalanan mereka. Sampai di mana anak-anak yang kini diajar, mereka bisa senang belajar. Dan kelak ilmu yang mereka dapat membawa mereka untuk mengajar. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat romo rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.